yang lain-lain ya. Waktu dan tempat kami persilahkan untuk Ibu Ustazah. Silakan Ibu. Baik, bentar Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Sri Suharwati, Ibu RT nih ya sepertinya. Bukan Bu. Oh, bukan. Ini RT apa nih? Saya hanya biasa. Oh, RT 1 maksudnya. Oh iya. Berarti undangan dari RT 1 gitu ya Bu ya. Masya Allah. Baik, terima kasih Bu Sri sebagai nama kita sama nih ya Bu ya. Iya. Sebagai host MC pada hari ini, pada sore hari ini. Terima kasih juga kepada Ibu Mimin ya yang sudah mengundang saya, memberikan amanah untuk menyampaikan sedikit sharing tentang seri keuangan keluarga muslim. Juga kepada ibu-ibu semuanya, jamaah majelis taklim Khairun Nisa gitu. Iya ngajarin nak. Semoga ibu-ibu semuanya sehat ya Bu ya. Alhamdulillah ada teman saya juga di sini, sahabat saya Bu Laila ya, yang menjadi host pada webinar kita pada hari ini, virtual Majelis Taklim, kajian Majelis Taklim virtual ya, Masya Allah. Ibu-ibu MT aja sudah bertransformasi ya Bu ya, itu dalam masa pandemi, mudah-mudahan dengan virtual Majelis Taklim virtual seperti ini tidak menyurutkan ya semangat kita untuk terus ya mengembangkan kapasitas kita, menambah ilmu kita dari teman-teman, juga saya belajar dari ibu-ibu semua tentunya ya. Baik, ibu-ibu Majelis Taklim Khairun Nisa yang dimuliakan Allah, yang saya cintai dan banggakan ya, pada hari ini saya diberikan amanah ya untuk menyampaikan sedikit ya materi tentang manajemen keuangan keluarga muslim gitu ya, atau perencanaan keuangan keluarga muslim gitu. Nah, sebelumnya saya ingin bertanya nih pada ibu-ibu semua gitu ya. Nah, apakah jaringan Bu, ditunggu sebentar aja. Ya, maaf ini jaringan terganggu. Dengan saya barusan putus ya, nanti sambil ganti ya ke hotspot di tethering aja, mungkin lebih stabil ya. Baik. Ya. Ya ibu-ibu semua, sebelumnya mungkin saya ingin berinteraksi ya. Kita tektokan aja gitu ya. Nah, apakah ibu-ibu di sini pernah ya menanyakan kepada diri sendiri gitu ya? Ada Bu Sri, ada Bu Laila ya, ada Bu Desiani ya, dan ibu-ibu yang lain. Apakah ibu-ibu pernah ya bertanya kepada diri sendiri ya, hal-hal apa yang dalam hidup ibu-ibu semua itu ingin ibu capai, namun setelah melewati beberapa tahun lamanya itu belum tercapai juga gitu ya. Kenapa sih hal tersebut ya belum tercapai gitu ya? Nah, kira-kira apa yang ibu-ibu pernah impikan ya, ibu-ibu pernah dambakan gitu ya? Misalnya ingin pergi ke luar negeri gitu ya, ingin pergi, kalau umroh pasti udah semua nih kayaknya. Ya, atau ada yang belum ya, ingin pergi umroh tapi belum umroh gitu ya, belum terkabul nih.
belum terlaksana ya. Nah, apakah ada yang pernah ingin sesuatu ya di masa depan dan sampai beberapa tahun lamanya ibu-ibu belum tercapai gitu? Kira-kira apa sebabnya ya? Bisa tulis di kolom chat sebabnya apa ya. Saya nggak tahu tuh, keinginan ibu-ibu pasti berbeda-beda ya kan. Ada yang ingin pergi ke luar negeri, ingin jalan-jalan ke luar negeri, ada yang ingin haji, daftar haji, ada yang mungkin belum umroh, ingin umroh, ada yang ingin mengumrohkan orang tua belum, ada yang ingin memberikan apa, mendaftar ya. Mohon maaf, jaringan saya tadi ya sudah saya tukar ya jaringannya ke tethering yang lebih stabil mungkin ya. Baik, ibu-ibu mungkin boleh kirim di kolom chat ya kalau Bu Elis, terima kasih Bu Elis ya. Bu Elis dari RT3 itu kalau umroh sudah. Mungkin ada yang belum bisa mewujudkan impian ya ibu-ibu semua yang tadi saya sebutkan gitu ya. Kira-kira ada nggak yang seperti itu? Boleh sharing di kolom chat. Kira-kira kenapa sebabnya ibu-ibu itu belum kesampaian gitu ya untuk melaksanakan impiannya, untuk mewujudkan impiannya seperti itu. Ya, silakan. Mungkin bisa tulis di kolom chat. Ya, belum ada. Ada nggak keinginan ibu-ibu yang belum terlaksana sampai beberapa tahun ke depan? Misalnya ingin pindah rumah ke rumah yang lebih baik, gitu ya. Ingin menyekolahkan anak di tempat terbaik, tapi nggak jadi gitu. Tapi belum terwujud gitu. Kira-kira sebabnya apa ya? Kalau ada. Ya, kalau ada di antara 28 dari ibu-ibu semua ini, ya, pernah nggak mengalami hal tersebut? Ya, kita santai aja ya ibu-ibu ya. Boleh interaksi di kolom chat. Atau langsung aja dibuka mic-nya, juga tidak masalah. Kalau Bu Sri ada nggak Bu Sri? Yang keinginan Bu Sri yang belum terwujud hingga saat ini gitu? Banyak, Bu. Nah, kira-kira ya sebutin satu aja deh. Sebutin satu. Salah satunya tadi umroh ya. Umroh, Pengen. belum umroh ya. Kemudian Bu Oni mungkin? Bu Oni ada yang belum terwujud impiannya? Ada Bu, banyak juga. Wah, bisa disebutkan. Pengen umroh Bu, tapi masih prioritas anak sekolah. Oke, pengen umroh ya. Kalau Bu Mimin Bu, mungkin Bu Mimin bisa berpartisipasi. Iya, pasti kalau manusia itu keinginannya banyak ya. Ya. Pasti ada kita belum punya, pasti punya cita-cita yang belum kesampaian kayak gitu ya. Salah satunya kalau saya ingin mengantarkan ibu saya menuju ke Mekah, cuma terkendala masih ini ya, terkendala dana dan dananya masih mengumpulkan kayak gitu. Dan masih pandemi. Baik. Iya, Bu Mimin ya, kalau udah nggak pandemi, barusan suami ya sedang rapat dengan Pak Dirjen Haji ya. Insya Allah Indonesia akan mendapatkan izin dari Arab Saudi gitu ya. Nah, persiapannya segala macam tadi. Nah, seandainya gitu kan ya. Nah, kita sudah bisa ke sana, Bu Mimin pasti ingin dong mewujudkan itu ya Bu Mimin ya. Sama dengan Putri, dengan Bu Oni gitu ya. Nah, kira-kira kalau Bu Mimin tadi dananya katanya belum kumpul-kumpul gitu ya. Untuk membawa orang tua. Padahal membawa orang tua itu adalah satu hal yang sangat mulia ya ke tanah suci. Gitu. Kalau Bu Oni sama juga umroh ya? Yang belum ya? Haji juga belum Bu, apalagi. Iya, gitu. Itu sebabnya apa Bu? Apa karena timingnya belum sempat direncanakan timingnya? Iya Bu, dananya masih
Buat anak sekolah masih Dana ya, lagi-lagi dana ya kan jawabannya. Bu Sri juga sama kah dana? Dana, iya sama. Dana Iya, pasti ibu-ibu ya. Kendalanya dana. Mungkin apakah ibu-ibu masih ya belum memiliki dana ya? Belum memiliki dana katanya gitu ya. Padahal gajian tiap bulan nggak Bu? Suami gajian atau ibu juga gajian gitu ya? Atau ibu punya bisnis ya, suami juga gitu ya? Nah, mudah-mudahan sih Bapak Ibu semua, ibu-ibu semua ya bersama keluarga itu sudah mengetahui gitu ya apa saja yang ingin diwujudkan impiannya ya. Bukan karena tidak tahu kan impiannya itu apa gitu ya. Tadi udah disebutkan salah satunya adalah umroh. Mungkin ya saya sambil share screen mungkin ya, boleh? Saya share screen sebentar. Bentar dulu, saya buka dulu. Ya. Ya. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah terlihat? sudah Bu. Sudah ya. Nah. Oke ya. Nah ini Bapak Ibu, ibu-ibu Majelis Taklim yang saya muliakan, ya ini adalah beberapa impian yang mungkin kita pernah memilikinya, ya, yang kita pernah menyimpannya dalam hati kita, gitu ya, dalam memori kita mungkin, ya, ingin umroh atau haji ke tanah suci, kemudian ingin menjalani masa pensiun dengan suami dan keluarga secara damai gitu ya, terutama dengan suami nih ya, pensiun, masa pensiun. Atau bagi keluarga-keluarga muda mungkin menginginkan ya rumah ya yang baik, yang luas, kemudian kendaraan yang nyaman, yang nggak banyak mogok-mogok ya, ibu-ibu ya. Kemudian yang keluarga-keluarga yang sudah memiliki anak ya, pasti menginginkan juga gitu memberikan pendidikan terbaik bagi anak-anak kita gitu ya. Nah ini adalah impian dari ibu-ibu yang tadi ya mungkin 1, 2 atau sebagiannya itu sudah terwujud namun yang lainnya belum terwujud ya. Nah rata-rata kebanyakan ya belum terwujudnya itu karena masalah uang gitu ya, karena masalah uang ya. Nah memang fakta menunjukkan nih, ibu ya. Jadi emak-emak atau ibu-ibu rumah tangga ini mengeluhkan soal uang selama pandemi. Ya, beberapa judul di media massa ya bisa kita lihat ya. Emak-emak itu sulit kelola uang ya. Emak-emak atau ibu rumah tangga mengeluhkan soal uang ya. Kemudian ya semuanya mengeluhkan soal mengelola keuangan keluarga. Apa sebabnya? Ya, ternyata dari survei salah satu survei dari OVO ya. Nah, survei dari OVO ini setidaknya 7 dari 10 emak-emak mengaku kesulitan dalam mengelola keuangan keluarganya. Gitu, ya. Jadi ibu-ibu ini ibu-ibu ya itu masih mengalami kesulitan ya. Bagaimana sih cara mengelola keuangan keluarganya ya. Nah, sulitnya itu bagi ibu-ibu karena apa? Karena mungkin ya belum apa ya, apakah belum pernah diberikan wewenang gitu ya oleh suami gitu ya. Sama ini ibu-ibu ketika terima gaji ya dari suami, terima uang gitu ya bulanan dari suami untuk dikelola atau untuk dibayarkan saja ya. Nah, kalau ibu-ibu diberikan dana bulanan setiap bulan oleh suami untuk
silakan ya dikelola sedemikian rupa sehingga semua kebutuhan baik sekarang maupun nanti itu bisa terwujud gitu ya. Namun kalau ibu-ibu menjalankan peran mengelola keuangan hanya untuk menerima dan membayar-bayar, itu namanya bukan mengelola ibu-ibu. Tapi kita baru sebatas menerima dan membayar-bayar gitu loh ya. Gitu. Jadi kita baru menjalankan fungsi sebagai kasir ya, menerima kemudian membayar gitu, bukan mengelola ya. Nah, oleh karena itu mungkin ada satu ketidakpedean gitu ya, ibu-ibu rumah tangga kita untuk bersama-sama dengan suami merencanakan keuangan keluarganya ya, sehingga tidak hanya kebutuhan bulanan yang selalu harus bisa ditutupi ya, namun kebutuhan masa depan keluarga mereka juga bisa tertutupi pada saatnya ya, pada saatnya. Maka menjadi perempuan yang percaya diri dalam mengelola keuangan itu menjadi sebuah kebutuhan ya, menjadi sebuah keniscayaan ya bagi kita ibu-ibu ya. Ibu-ibu mungkin bisa menjadi guru ya. Ada ibu-ibu yang menjadi bisnis ya, ada ibu-ibu yang menjalankan peran sebagai pegawai, sebagai karyawan ya. Tapi ibu-ibu itu semua harus pede juga ya untuk menjadi Chief Household Officer, itu nama keren ya gitu ya, sebagai pengelola keuangan keluarga ya, tidak hanya sebagai pembayar ya, bayar listrik, bayar iuran RT, bayar SPP anak ya, bayar arisan gitu ya. Tapi juga untuk membuat keputusan utama dalam mengelola keuangan pribadi dan keluarga ya. Karena apa yang kita belum bisa wujudkan di masa depan gitu ya, waktu kita pernah bermimpi dulu mungkin 3 tahun yang lalu, mungkin 5 tahun yang lalu, atau bahkan 10 tahun yang lalu, namun itu belum terwujud karena kita tidak pernah mengelola secara bersama-sama keuangan kita gitu ya. Kita hanya fokus pada saat sekarang, bukan nanti ya gitu. Jadi bicara tentang dompet ya, sebenarnya bukan soal banyak atau sedikitnya uang kita, namun lebih kepada cara bagaimana kita mengelolanya. Jadi please manage your money ya, biar kita punya ini Bu, ketika kita butuh kita pas-pasan aja deh ya. Financial planning ini memang bukan ya untuk menjadi kaya raya gitu ya, tidak bertujuan untuk menjadikan seseorang atau satu keluarga itu menjadi kaya raya. Cukup pas-pasan aja Bu ya. Bu siapa nih? Bu Ida. Cukup pas-pasan boleh nggak Bu Ida? Mau nggak Pas Bu Ida butuh ikut pas ada. Ya Bu Sri. Bu Ade Irma ya. Bu Ade Irma ini udah hafal sekali dengan slogan itu ya. Bu Ade Irma, kita Masya Allah. nggak perlu kaya raya, nggak apa financial planning ini tidak bertujuan untuk menjadikan kita kaya raya, karena kaya raya itu ada jalannya yang lain gitu ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan gitu ya, bahwa 9 dari 10 pintu rezeki adanya di bisnis. Nah, kalau mau jadi kaya raya, bisnis gitu, udah terbukti oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi juga seorang pedagang ya, yang kaya raya juga gitu ya. Nah, kemudian jadi financial planning ini untuk apa, perencanaan keuangan ini? Ini untuk bisa mewujudkan ibu-ibu apa yang menjadi impian kita. Pas butuh, pas ada gitu ya. Pas butuh, pas ada, itu kata Bu Ade Irma ya. Baik. Nah, tentunya ya. Nah, ini ibu-ibu semua, kita ya bukan soal kaya atau miskin, bukan soal banyak atau sedikitnya uang kita ya. Jadi kaya dan miskin, punya duit banyak atau sedikit, ya itu bukan pada banyak sedikitnya uang ya yang kita punya. Banyak
ada ya banyak sekali cerita di luar negeri ya. Kalau di luar negeri kan suka ada lotre-lotre ya ibu-ibu ya, atau di kita mah mungkin adanya undian gitu ya. Nah itu ada seseorang pengangguran yang kemudian mendapatkan undian gitu ya. Mendapatkan undian yang jumlahnya itu miliaran ya, bayangkan ya. Tapi apakah kemudian uang 2 miliar yang dia peroleh dari undian itu menjadikan dia kaya hidupnya? Gitu ya. Ternyata enggak. Ya, bahkan orang yang mendapatkan undian tadi, pengangguran tadi, di akhir menghabiskan uangnya dalam waktu yang sangat singkat, yaitu 2 bulan, ya, itu berakhir di jeruji gitu, ya, di sel atau jeruji tahanan, ya bayangkan, ya. Berarti apa problemnya, apa masalahnya gitu ya? Bukan pada sedikit atau banyaknya uang, ya, namun lebih kepada mentality, ya, lebih kepada mindset orang kaya dengan mindset orang miskin, gitu. Nah, di sini ada dua mentality yang berbeda antara orang kaya dengan orang miskin. Pertama, orang kaya itu selalu memiliki mindset atau mental solve the problem, menyelesaikan masalah. Sementara orang miskin menyebabkan masalah, ya. Nah, ada satu kisah Abdurrahman bin Auf, ya, kita kenal sebagai seorang saudagar ya. Dan beliau pernah ya membeli ya kurma busuk yang pada saat itu para pekebun kurma mengalami gagal panen. Ibu semua ya, bayangkan beliau berani ya membeli ya kurma busuk itu demi apa? Demi solve problem. Dia tidak ingin para pedagang atau para petani kurma, pekebun kurma itu mengalami kerugian akibat gagal panen. Kurmanya tidak bisa dijual. Akhirnya beliau solve the problem, membeli ya kurma busuk tersebut. Ya, mungkin kalau orang lain berpikir berulang kali gitu ya, untuk apa beli kurma busuk? Apa untungnya buat kita? Ya, tapi coba lihat mentality dari Abdurrahman bin Auf. Nah, apa yang terjadi kemudian ibu-ibu? Ternyata pada satu daerah ada sebuah penyakit ya yang membutuhkan obat dari kurma busuk. Ya, dan penguasa di daerah itu ternyata ya mendelegasikan kepada seorang tabib gitu untuk mencari kurma busuk tersebut. Nah, pada akhirnya ternyata dibelilah kurma busuk yang sudah berada di tangan Abdurrahman bin Auf dengan harga yang tinggi. Ya, karena yang membeli penguasa nih, ya. Nah, berarti apa? Ternyata solve the problem ini yang menjadi mental orang kaya itu kembali lagi kepada dia keuntungannya, gitu ya. Yang tadinya dia tidak pernah berharap, dia hanya solve the problem. Jangan sampai orang itu menjadi susah, ya. Saya harus berkontribusi untuk menyelesaikan masalah ini. Ya, itulah yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf, ya. Nah, sementara tadi mental miskin walaupun dia dapat undian 2 miliar dalam 2 bulan udah habis gitu ya. Karena dia nggak tahu uangnya kemana gitu ya. Membeli mobil mewah ya, membeli macam-macam ya. Pakaian ya, branded ya, sepatu branded yang tidak ada kaitannya dengan tujuan-tujuan kehidupannya di masa yang akan datang. Sehingga apa? Menyebabkan cause problem. Gitu. Nah, yang kedua, orang kaya itu mindsetnya invest money, bukan spend money. Ya, jadi uang yang sebulan dia peroleh, ya, maka dia tidak hanya berorientasi pada menghabiskan uangnya, ya, 1 bulan itu untuk konsumsi, ya. Namun dia harus apa? Harus ada sebagian yang harus dia investasikan untuk apa? Untuk mewujudkan impian-impiannya di masa yang akan datang. Ya, bisa jamin nggak kalau uang yang kita taruh
di bawah bantal, ada nggak? Di bawah kasur atau di dompet-dompet kita ya, atau di tabungan rekening kita di bank, itu bisa menjamin ya membeli harga atau membayar jasa dengan harga yang sama, membeli produk atau jasa dengan harga yang sama dengan tahun sekarang. Kalau kita misalnya butuhnya 5 tahun lagi, percaya nggak kalau Bu Oni ya, nah, ketika Bu Oni memiliki dana ya apa namanya umroh itu sekarang misalnya berapa ya, mungkin 30 juta ya gitu, umroh 30 juta. Nah kalau Bu Oni 30 juta sekarang gitu ya, apakah 5 tahun lagi ketika Bu Oni ingin mewujudkan mimpi itu, uang yang Bu Oni simpan di dalam rekening bank itu akan berkembang sendiri ya, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan Bu Oni untuk daftar umroh 5 tahun mendatang. Apakah harganya masih 30 juta Bu Oni? Enggak. Enggak ya, pasti mengalami apa? Kenaikan. Mengalami Inflasi. kenaikan Bu Oni ya, mengalami kenaikan gitu ya. Kalau inflasi ya, itu ada yang namanya inflasi ya Ibu-ibu, itu bahasa ekonomi ya, kenaikan harga secara umum. Jadi seluruh barang dan jasa yang saat ini harganya sekian gitu ya, itu mengalami kenaikan ya, antara 3% sampai dengan 5% saat ini ya, tingkat inflasi kita, sehingga 30 juta sekarang itu akan berbeda nilainya dengan 30 juta yang akan datang. Kalau sekarang 3 juta saja bisa kita belikan kambing, mungkin tahun depan saja udah naik menjadi 3.200.000, 3.500.000 gitu kan, 2 tahun lagi ya, apalagi umroh, mana pandemi kan gitu. Nah inilah kemudian investasi bisa menjawab. Kenapa? Karena berbeda dengan tabungan di bank ya, atau kita menaruh di dompet, di dalam dompet kita di rumah atau di bawah kasur gitu ya, maka invest money akan memberikan imbal hasil gitu ya. Nah itu dia, invest ya, yang penting invest dulu ya. Tidak hanya memikirkan spending yang sekarang, kemudian gajinya dihabiskan, tidak ada yang untuk invest. Nah itu berbahaya. Nanti yang nggak bisa kayak Bu Ade nanti ya, pas butuh pas ada itu susah diwujudkan gitu ya. Gitu. Nah kemudian mental yang ketiga adalah work driven untuk orang bermental kaya ya, dan income driven untuk orang bermental miskin. Jadi ada anak-anak muda sekarang ya ibu-ibu yang mereka selalu ya, apalagi milenial sekarang dibilang ya, mereka tuh hanya punya sedikit periode untuk bisa mempertahankan hidupnya ya dengan uang yang ada gitu. Jadi mereka tuh sering karena kebiasaan-kebiasaan mereka ya yang harus eksis, harus narsis gitu kan ya, sehingga bisa beli baju baru untuk status gitu ya, beli barang-barang branded ya, bisa nongkrong-nongkrong bersama teman-temannya gitu ya, sehingga pada akhir bulan tuh mereka nggak tahu kok habis ya, belum masa gajian udah habis gitu ya. Nah ini apa, tuntutan untuk eksis gitu ya, eksis dan narsis gitu ya. Nah maka mereka selalu mencari income yang lebih besar dan yang lebih besar. Mereka kerap ya berpindah pekerjaan gitu ya untuk mendapatkan income yang lebih besar. Tapi apa yang terjadi? Income-nya itu tidak menjadi kepuasan bagi mereka gitu ya. Mereka tidak puas-puas dengan income yang ada walaupun mereka menjadi kutu loncat misalnya. Ya, ini sebagian milenial ada yang seperti itu. Ya, itulah mental orang miskin. Ya. Namun beda dengan mental orang kaya. Mereka yang mendorong mereka adalah mereka ingin menumbuhkan kekayaan, mengembangkan aset, ya, sehingga ya bukan masalah income-nya berapa sekarang, ya, tapi bagaimana mengelola income yang ada sekarang menjadi aset yang bisa kita kembangkan dan bisa memenuhi kebutuhan kita di masa yang akan datang, ya. Namun bahwa income itu harus naik, iya betul. Silakan ibu-ibu untuk sekreatif mungkin menambah income, karena problem kita adalah kekurangan dana ya untuk bisa berinvestasi, mewujudkan impian kita ke depan, karena kita nggak nggak pernah
menjadikan income kita itu aset gitu ya. Jadi silahkan ibu-ibu untuk berkreasi sekreatif-kreatifnya, seinovatif-inovatifnya untuk bisa mendapatkan income yang lebih besar. Ya, namun ingat orientasi kita bukan untuk menghabiskan income yang semakin lama semakin besar gitu ya. Namun untuk apa? Mewujudkan aset dari income yang kita peroleh. Ya, harus ada yang menjadi aset. Tidak boleh semuanya jadi spending. Ya, tidak semuanya boleh dibelanjakan suka-suka kita gitu ya. Nah, ini mental orang kaya dengan orang miskin ya. Nah, pertanyaannya sekarang ibu-ibu, sudahkah ibu-ibu mengisi semua dompet gitu ya? Sudahkah ibu-ibu mengisi semua dompet? Ya. Kenapa keinginan ibu-ibu, impian ibu-ibu belum terwujud untuk memberangkatkan umroh orang tua, membayarkan haji orang tua, untuk berwakaf, untuk berhaji, untuk menyediakan pendidikan yang baik bagi anak-anak kita, untuk mendapatkan rumah yang lebih nyaman, kendaraan yang nggak mogok terus gitu ya. Nah ini karena apa? Kita salah, hanya memikirkan satu dompet, ibu-ibu ya. Dompet apa itu? Biasanya adalah dompet belanja kita sehari-hari yang muncul tiap bulan gitu ya. Kita lupa mengisi bahwa ada dompet-dompet yang lain yang perlu kita isi ya. Mungkin untuk ibu udah 2,5% udah tuntas gitu ya. Namun ya di sedekah pun ada 3 sedekah ya. Ada sedekah wajib namanya zakat, ada sedekah sunnah namanya infak, dan ada sedekah istimewa yang bernama wakaf gitu ya. Wakaf inilah ya yang akan memberikan pahala yang mengalir abadi kepada kita semua. Nah, kenapa ibu-ibu tidak bisa mengisi atau tidak biasa, belum biasa atau tidak mampu ya mengisi dompet yang lain nih ya. Jadi hanya pengeluaran bulanan mungkin ya yang baru diisi dompetnya ya. Kemudian untuk dompet-dompet yang lain ada dompet investasi, ada dompet dana darurat ya dan proteksi. Juga ada dompet sedekah yang lain ya. Nah, itu karena ibu-ibu kita belum benar atau kita belum tepat ya dalam mengelola dompet pengeluaran bulanan ini. Jadi ya penghasilan yang kita dapatkan dari gaji kita atau dari gaji suami ya atau dari bisnis kita atau dari bisnis suami ya bisnis keluarga ya tentunya harus yang halal gitu kan ya. Nah kemudian kita kelola deh ya ke dalam dompet-dompet. Nah jadi bagaimana caranya sekarang supaya dompet kita terisi semua agar apa? Terwujudlah semua impian yang ingin kita wujudkan di masa yang akan datang gitu ya. Nah maka siapa sih ibu-ibu yang tidak mau memberikan pendidikan anak yang terbaik ya. Bagaimana kemudian ya kita mengelola ya penghasilan kita ini ya, bagaimana kita mengelola penghasilan kita ini agar bisa menyisakan loh ya, nggak semuanya habis untuk pengeluaran bulanan, nggak hanya satu dompet yang kita isi, tapi juga dompet-dompet lain yang kita bisa isi ya. Nah di sini ada sebuah skema gitu ya, sebuah skema persentase yang ibu-ibu bisa atur sedemikian rupa gitu ya. Jadi misalnya pengeluaran bulanan, anggaplah itu 50% minimal ya keluar. Ini adalah belanja bulanan, bayar iuran RT ya, bayar sekolah anak ya, bayar apa lagi Ibu? Bayar arisan ya, bayar pulsa gitu ya Bu Sri ya. Gitu. Nah, itu upayakan ya, itu 50% sampai 70% ya. Selebihnya ibu-ibu bisa bisa simpan ya, bisa alokasikan ke dalam investasi, dana darurat, proteksi ya dan sebagainya. Nah, mungkin saya ingin menunjukkan nih ya bagaimana sih ibu-ibu semua mengelola
apa ngelola ya uang bulanannya nih ya, ambil contoh aja misalnya ya. Saya stop dulu share-nya. Oke, saya share lagi. Mungkin ada yang ingin menjadi volunteer ya. Siapa yang ingin jadi volunteer? Ibu Rini mungkin, Ibu Rini RT 4. Assalamualaikum Ibu. Iya Ibu, kita simulasi ya pengeluaran bulanan kita ya. Nah, ini aja apa ngarang-ngarang aja gitu ya. Nah, pengeluaran bulanan ya, ada apa saja sih di pengeluaran bulanan itu? Kira-kira terlihat? Kelihatan. Oke. Terlihat, Bu. Iya. Nah, pengeluaran bulanan itu ya, kira-kira isinya belanja ya, belanja bulanan gitu ya. Nah, misalnya gajinya berapa nih? Nah, gajinya dulu nih, gajinya berapa ya? Anggaplah gajinya berapa Bu? 10 juta. Ya, oke lah 10 juta. Ya, gajinya 10 juta ya. Nah, kemudian bagaimana kita mengalokasikannya? Kira belanja bulanan Bu Rini, kira-kira belanja bulanan 100.000 sehari cukup nggak Bu? Oh, bisa lebih, Bu. Bisa lebih ya, 100 berarti berapa? 150.000. Iya, bisa. Kali 30 hari ya, rata-rata 4.500.000 ya. Kemudian SPP anak Bu, SPP SPP. berapa? 2 anak 700 lah, Bu ya. Oh, 2 anak 700. Iya. Anak ya. Bu Rini 2 anak, 4 anak. Kan SPP kan? 700.000. Ini udah 2 anak ya? 2 anak, Bu. Saya kan punya 2 anak. Oke. Ya, itu berarti udah semua ya. Kemudian apalagi? Pulsa ya. Wifi. Ya. Pulsa dan listrik. Ini kali ya isi listrik. Pulsa, listrik, gas ya. Nah, Gas, ini ya. berapa? 1 juta. Kan daring ya, Bu? Nah, Iya. oke. Terus ada ya kira-kira seperti ini gitu ya. Berapa Bu? 500. Kegedean ya Bu ya? Kegedean, Bu, itu. Oh, kegedean. 500.000. Iya. Saya jarang masak, Bu. Jadi Jarang masak. Wah, kalau jarang masak berarti belanja bulanannya nggak cukup 150.000 Bu. Belanja sehariannya. Ya, saya tahu nih 200.000 nih pasti. Anaknya aja 2 ya kan? Nah, 200.000 udah 6 juta ya kan? Nah, terus misalnya Ibu punya cicilan ya. Cicilan utang, entah utang rumah, entah utang mobil masih ada gitu ya. Alhamdulillah, Bu, udah nggak ada. Udah nggak ada ya? Mantap ya. Nah, ini ceritanya masih ada gitu ya, Bu. Ceritanya. Ceritanya kan biasanya tergoda, Bu, gitu ya, untuk apa lagi gitu ya. Supaya uangnya jadi aset gitu. Ya, Iya, misalnya, saya suka invest soalnya, Bu. oh ya, ini udah contoh yang baik ya. Saya bikin contoh yang mungkin bisa kita renungkan dulu nih ya. Cicilan utang misalnya 2 juta. Ya, kemudian untuk memberikan kepada orang tua dan juga dana-dana sosial lainnya gitu ya, ke 1 juta ke orang tua ya, dan mungkin ada yang kita santuni juga ya, bayar zakat dan sebagainya gitu ya. Nah, ini jadi berapa ya? Udah lewat, Bu. Udah lewat, Bu. 1 juta. Lewat. Nombok, Bu. Iya, 13. Oke. Nombok ya. 10.200.000. 10.200.000. 200. Nah, kalau begini caranya, kita bagaimana ini? Mau mewujudkan mimpi-mimpi yang tadi. Sorry. Ini ya 10.200.000. Berarti minus ya. Minus Ibu. Nah, terus gimana dong kalau nanti kita bayar ya, ceritanya ini keluarga muda ya. Nah, misalnya yang atau kita belum pernah gitu ya menyisihkan dana dan sebagainya. Nah, gimana nanti kita mewujudkan mimpi-mimpi kita ya. Ada mimpi umrohin orang tua, ada umroh, ada haji
ada haji untuk kita sendiri misalnya, ada ingin memberikan pendidikan anak terbaik ya, gitu. Kemudian ada lagi ingin bawa orang tua jalan-jalan keliling Indonesia, gitu ya, atau keliling dunia ya. Apalagi ingin apa lagi Bu? Ya. Traveling, Bu. Traveling, ingin traveling sendiri. Ternyata Bu Rini punya hobi traveling gitu ya. Nah, gitu. Nah, kemudian ada lagi yang ingin mungkin berwakaf, ya kan? Berwakaf, ya. Ibu nggak ingin berwakaf, ya. Yang pahalanya mengalir terus sampai yaumul hisab, nggak berhenti-berhenti. Ya. Ini amal sedekah istimewa, yang amal istimewa yang paling cerdas, yang paling cerdas gitu ya. Nah, coba. Terus gimana dong ini mewujudkan ini? Kalau profil keuangan kita secara bulanan begini aja terus-terusan gitu. Ya, nanti nambah lagi misalnya gajinya 15 juta. Ya, tapi di sininya ya tambah lagi jadi 10 juta. Ya. Nah, itu gimana? Apa namanya? Tambah lagi ya ini kita gitu, ya. Jadi 1 juta. Ya. Cicilan kita, utang kita jadi 4 juta. Wah, tambah income, tambah pengen untuk cicil utang gitu ya. Nah, ini gimana nih? Ini problem ya Ibu-ibu ya. Nah, itu loh ya yang saya maksud bahwa kita harus mengelola ya apa namanya? Dana-dana kita setiap bulannya ini dengan menyisihkan ya untuk dompet-dompet yang lain gitu. Nah, di sini apa aja dompet yang lain ya. Nah, kita lihat dulu di sini. Jadi ibu-ibu kalau mau financial check up ya, kalau mau isi dompet yang lain itu silahkan financial check up dulu ya. Yang pertama, debt service ratio itu harus kurang dari 30%. Ini apa? Total cicilan ibu dibandingkan dengan penghasilan sebulan itu tidak lebih dari 30%. Ya. Kemudian liquidity ratio, apa itu? Total aset lancar ibu, aset lancar tuh yang liquid, yang bisa langsung dibelanjain ya, Bu Rini ya. Yang bisa dikeluarin ya. Bisa uang di tabungan, ya bisa deposito gitu ya. Investasi. Langsung cair ya Bu Rini ya. Nah, itu dibandingkan dengan pengeluaran itu harus 4 kali. Coba. Kalau tadi pengeluaran kita 11 juta, ya. Pengeluaran kita 11 juta berarti 4 kali. Pengeluaran harus ada berapa? 44 juta di tangan berupa cash gitu. Nah, ini yang namanya dana darurat. Ya. Kemudian saving ratio. Saving ratio itu investasi bulanan dibagi dengan penghasilan bulanan kita. Itu minimal nggak boleh kurang dari 10%. Jadi kalau gaji kita 15 juta ya total, maka minimal 1,5-nya itu harus kita gunakan isi dompet untuk mengisi dompet investasi gitu ya. Nah, nanti ibu-ibu kita bisa apa? Kita bisa belajar ya di kesempatan yang lain lebih detail bagaimana menghitung investasi kita ya. Kalau tadi kan kita di Excel ya baru ngelihat ya. Tadi financial check up, coba benar nggak nih ya supaya kita praktik ya, supaya apa namanya ibu-ibu terbayang nih benar-benar praktis nih ya kajiannya ya. Nah, di sini di Excel tadi kita lihat ya seperti ini. Ini liquidity rasionya berapa gitu ya. Nah, liquidity ratio tadi cicilan utang ya, cicilan utang. Cicilan utang dibagi dengan apa? Penghasilan bulanan. Penghasilan bulanan. Nggak boleh lebih dari 30%. Nah, kita berapa? Kita hitung ya Ibu-ibu ya. 4 juta dibagi 12 ya. Ini berapa persen nih? Masih boleh nggak nih? Nah, masih 27%. Berarti masih bagus nih. Masih aman. Ya, ini ya. Iya, aman, Bu. Alhamdulillah. Nah, kemudian tadi apa? 10% tadi sebentar. Tadi itu ada
liquidity ya. Jadi kita harus punya dana darurat. Dana cash. Dana darurat. Apa itu? Ya, 4 kali minimal. Sebenarnya sih rata-ratanya 3 sampai 6 kali. Yang aman itu 12 kali. Tapi oke lah 6 kali dulu ya. Kita ambil rata-ratanya 4 kali. Nah, 4 kali 15. 4 kali jumlah pengeluaran kita, Bu. Ya, kalau pengeluaran kita 16 juta. Nah, ini masih ada problem nih ya. Masih ada problem nih ya untuk menambah penghasilan atau efisiensi keuangan ya, nggak boleh banyak-banyak tuh belanjanya 10 juta ya. Mungkin ada barang-barang yang nggak perlu kita beli nih di 10 juta tadi ya. Nah, ini berapa yang harus kita yang harus kita sisihkan ya setiap bulan itu sekian-sekian ya untuk dana darurat ya. Untuk dana darurat itu harus ada dengan pengeluaran 16.700.000 ini harus ada 4 kali dana darurat yang kita simpan dalam bentuk liquid. Apa itu liquid? Dalam bentuk rekening iya atau deposito, pokoknya yang cepat, atau reksadana pasar uang boleh ya. Nah, itu 66.800.000. Nah, ini harus ada nih, Bu ya. Nah, kemudian juga jangan sampai ya kita seperti ini gitu ya, cicilannya masih oke nih ya, cicilan masih oke, tapi dia masih problem di sini karena masih minus 1,7 ya. Nah, dana darurat harus ada 4 kali 16 pengeluaran gitu. Nah, kemudian berikutnya adalah Service ratio. saving ratio ya, Bu, 10%. Ya, berapa 10% dari 15 juta ini? 1,5. Ada 1,5 ya gitu. Nah, jadi ini harus kita rombak nih yang minus 1,7, nggak boleh seperti ini gitu ya. Kalau cicilan kita udah 4 juta dari 15 juta oke lah gitu ya. Berarti udah oke nih 4 juta ya. Hanya 27% cicilan utang kita ya. Namun mungkin di sini masalahnya ya. Mungkin masalahnya di sini ya terlalu besar ya. Berapa dong kira-kira ya? Jangan 10 juta ya, jangan 300.000 jangan 350.000 per hari gitu ya, itu terlalu boros. Rata-rata 350.000 dengan gaji 15 juta ya. Coba kita turunkan ya, misalnya menjadi berapa, Bu? 7.500.000. 7.500. Oke, coba ya kalau 200.000 sehari ya. Nah, dengan anak 2 tadi dikali 30 ya dan lain-lain ya. 6 juta. 6 juta ya. 6 juta. Oh, savingnya banyak. Kurang ya? Hah? Iya. SPP segini ya. Misalnya ya oke. Ini bagus ya. Masih ada 2 ya. Penghematan listrik berarti. Penghematan listrik berarti ya, Bu. Penghematan listrik, lampu-lampu yang nggak perlu dimatiin aja ya kan. Pulsa-pulsa ya, cari yang hemat ya, cari provider yang hemat ya. Mungkin kita bisa hematkan ini ya. Yang mana lagi nih? Mungkin cicilan utang. Oke, jadi segini ya. Masih ada segini. Nah, kalau udah ada segini nih, Bu, ya sisanya 2,3 kita bisa alokasikan ya. Ini cicilan utang udah oke, masih di bawah 30% ya, masih di bawah 30%. Masih oke berarti ya. Nah, kemudian dana darurat gimana caranya supaya kita memiliki dana darurat 50.800.000 ya. Sampai berapa bulan kita bisa mengakumulasi dana 50.800.000 ini? Tentunya kita sesuaikan dengan kemampuan kita ya. Nah, ini ada 2,3. Kita bagi aja ya, Bu ya. Dibagi 3. Kenapa? Masih ada ya dompet-dompet lain yang belum kita isi loh gitu ya. Di antaranya ada dompet dana darurat ya kan? Tadi tuh ya. Ada dompet investasi, ada dompet proteksi gitu. Nah, caranya gimana? Kalau udah 2,3 gini kan kita bisa atur, ya kan? Nah, dana daruratnya, investasinya berapa? Kalau kita bagi 3, 700 ya misalnya. Ya terserah, Ibu mau berapa misalnya. Misalnya investasi 1 juta.
Dana daruratnya terlalu kecil ya. Investasi ya anggaplah 700 aja ya semua gitu ya. 700 juga, ini sama juga ya. Nah, anggaplah seperti itu. Nah, maka dana darurat di sini bisa terakumulasi dalam berapa tahun nih, berapa bulan nih gitu ya. Nah, kita bagi aja 50.800.000 dibagi dengan 766. Wah, 66 bulan. Kalau dibagi 12 bulan berarti berapa tahun? 5 tahun. Kelamaan ya, Bu ya? 5 tahun baru terakumulasi. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa ini ya, bisa dengan lebih efisien lagi gitu ya. Mungkin 200.000 per hari ya. Apakah itu memang terlalu tinggi ya? Untuk konsumsi ya, mungkin bisa mengurangi hal-hal yang tidak terlalu perlu untuk dibeli. Kadang-kadang kan kita belanja ke supermarket itu nggak bawa catatan ya Ibu ya. Jadi ketika ngelihat barang yang bagus, matanya tergoda deh. Akhirnya hatinya tergoda, dari mata turun ke hati. Akhirnya yang tadinya nggak ada diniat untuk beli ya Bu Rini ya. Tiba-tiba merasa harus membeli Bu Sri. Ya, tiba-tiba merasa gitu ya. Gitu. Jadi orang Indonesia nih Ibu-ibu ya. Suka gitu nggak Bu Sri? Pernah nggak? Pernah, Bu. Pernah ya, jujur berarti. Jujur, sama saya juga pernah seperti itu ya. Nah, kita berarti ada pola yang mesti kita perbaiki. Jangan sampai apa yang kita beli adalah yang kita inginkan ya, tapi coba yang kita beli itu ada yang kita butuhkan ya. Gamis sudah banyak sebenarnya, tapi begitu ngelihat gamis ada warnanya yang manis, warna favorit aku gitu ya. Nah, beli gitu, satu doang ini ya nggak Bu Oni? Pernah nggak Bu Oni? Gitu. Kayaknya manis banget nih kalau pakai ini. Kebetulan jilbabnya ada di rumah gitu ya. Akhirnya yang tadinya nggak ada di list belanja, yang tadinya nggak ada beli di kita ya, nggak ada niat, akhirnya beli juga. Kenapa? Itu tidak pernah mengelis ketika belanja apa yang perlu gitu kan ya. Pokoknya bawa dompet semua ya, bawa kartu semua, yang ingin dibeli gitu ya. Nah ini dia. Terlalu lama ya segini. Mungkin kita harus lebih mengefisiensikan ya. Mungkin ini cukuplah ya 150 ya. 150.000 aja ya. Dikali 30 ya. Nah, lebih banyak kan tabungan ininya sisanya. Jadi 3,8 kan? Gitu ya. Kita alokasikan deh ya ke dana darurat yang lebih singkat waktunya gitu ya. Nggak apa-apa ya, biar lambat tapi pasti gitu ya. Ada 2,9, hampir 3 tahun kita mungkin bisa ini dana darurat ya, investasi 1 juta, proteksi 1 juta ya. ZIS dan wakaf udah di sini mungkin ya. Itu bisa aja seperti ini ya, biar angkanya nggak keriting. Ya, kita coba 1 jutain aja. Ya. Kemudian 3,8 ini kita kurangi dengan ini dan ini ya. Oke, tuh. 2 tahun Ibu udah punya dana darurat sejumlah 44.800.000 ya. Apa sih Ibu-ibu gunanya dana darurat ini? Ya, dana darurat ya, bagaimana yang kita tahu di masa pandemi ini ada nggak yang terkena dampak? Pasti ada, banyak ya kan? Ada yang terkena dampak positif, ada yang terkena dampak negatif ya, bukan positif COVID ya, tapi terkena dampak pandemi ya. Menurut survei ya, bagi kalangan menengah ke bawah ya, itu lebih banyak kena PHK. Akhirnya apa? Mereka kehilangan pekerjaan dan problemnya adalah mencari pekerjaan baru itu susah gitu ya. Untuk kalangan menengah ke atas itu problemnya adalah mereka dirumahkan, sehingga apa? Ya, yang mereka terima hanya gaji pokok saja gitu. Tidak ada insentif-insentif lain yang biasa mereka dapatkan itu di masa sebelum pandemi itu tidak dapat, sehingga apa? Terjadi penurunan penghasilan ya. Nah, itu dia problemnya ya. Nah, ketika kita mengalami hal itu, ada nggak Ibu ya, syukur-syukur ya kalau pekerjaan suami kita atau kita sendiri ya tidak terdampak pandemi ya, atau bahkan menjadi sektor yang justru mendapatkan pengaruh positif dari pandemi, misalnya sektor kesehatan, farmasi dan sebagainya, itu menjadi lebih sektor yang sekarang ini banyak ya
apa namanya, pengiriman online gitu ya, pengiriman barang gitu ya, itu kan mengalami peningkatan justru. Ya, Telkomsel ya, coba bayangin. Pasti ya perusahaan-perusahaan yang berkecimpung dalam dalam telekomunikasi ya, seperti Telkomsel, Indosat, Bangsa Telkom dan sebagainya, itu pasti mengalami dampak yang positif ya enggak? Nah, kalau suami kita kerjanya di Telkom ya kan. Kalau enggak ya, kerjanya di sektor apa, Ibu? Di sini. Bu Elis, suami di mana dinasnya? Di sektor apa bidangnya? Monitor Bu Elis? Ya. Kalau Bu Rini di sektor apa nih? Ya, terdampak nggak Bu Rini? Alhamdulillah sih enggak, Bu. Enggak. Nah, Bu Idra, kalau Bu Idra terdampak nggak Bu Idra? Alhamdulillah sih enggak, Bu. Oh, di sini alhamdulillah ya banyak yang enggak. Bu Nuri mungkin terdampak nggak Bu Nuri? Ya, mungkin ada yang terdampak ibu-ibu ya. Apa nih di sini? Bu Sarah nih, Bu Sarah yang buka video ya. Apakah Bu Sarah mengalami dampak pandemi dari bisnisnya mungkin? Sarah saya juga. Suaminya guru, Bu. Nah, mungkin perusahaannya mengalami penurunan nggak? Mengurangi karyawan ya. Bu Laila, Bu Laila masih stabil ya. Nah itu ya teman-teman semua ya, ada dampak-dampak itu tuh terjadi ya di dalam pandangan kita. Ada yang dirumahkan, tetangga itu segala macam ya. Sehingga terjadi penurunan. Nah ini dana darurat adalah untuk hal-hal yang tidak kita duga gitu ya. Siapa coba yang menjamin pandemi tidak terdampak? Ya, siapa yang menjamin suami kita atau kita sendiri tetap dipertahankan oleh perusahaan ya? Problemnya kan itu terjadi penurunan penghasilan, baik dia pegawai, baik dia profesional ya, sebagiannya mengalami dampak. Bisnis tidak jalan, penghasilan menurun, ya kan? Nah, itulah makanya Allah SWT mengabadikan ya advice Nabi Yusuf terhadap raja yang bermimpi 7 sapi yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus-kurus. Apa maksudnya? Takwil mimpinya ini apa? Ya, maka Nabi Yusuf yang merupakan nabi yang memiliki sifat hafizun alim, yang bisa menjaga dan mengetahui, berilmu, ya, itu menyarankan pada kita semua, kepada raja ya, bahwa ya bagaimana di surat Yusuf ya ayat 47 sampai 49 tuh ya, dikatakan bahwa supaya kamu bertanam 7 tahun lamanya dengan sungguh-sungguh. Bertanam 7 tahun lamanya dengan sungguh-sungguh. Maka apa yang kamu tuai hendaklah kamu biarkan di bulirnya, kecuali sedikit untuk kamu makan. Ya. Kemudian sesudah itu kata Nabi Yusuf ya, sudah itu akan datang 7 tahun yang amat sulit, yang akan menghabiskan apa saja yang kamu simpan untuk menghadapinya tahun sulit itu, kecuali sedikit dari yang kamu simpan. Ya, jadi ini dana darurat itu ada dalilnya Bu dalam Al-Quran. Kenapa kita harus menyiapkan dana darurat? Ternyata agama kita sungguh sangat konkret gitu ya, mengajarkan ini. Ya. Nah, kita tidak pernah tahu ya, karena kita tidak pernah tahu ada risiko di depan ya. Nah, kemudian dompet apalagi sih yang perlu kita isi ya, tadi dari Excel yang yang tadi ya, selain dana darurat tentunya ada dana investasi ya, tadi ya ada dompet investasi gitu ya. Nah, kita harus berinvestasi tadi ya Bu. Kambing yang harganya 3 juta sekarang untuk berkurban, mungkin ke depan itu tahun depan aja udah naik ya, kalau 5% atau kalau naiknya 10% aja berarti udah 3.300.000 ya, Laila ya. Gitu. Ya.
Nah, bagaimana dengan sekolah anak-anak kita? Bu Laila, putrinya usia berapa? Yang belum kuliah? Yang belum kuliah? Ya. Yang belum kuliah 12 tahun. 12 tahun. Kuliahnya usia 18 tahun ya kira-kira ya? Iya. Berarti berapa tahun lagi Bu Laila? 6 ya? 6 tahun lagi. Bu Laila udah menyiapkan belum dana untuk bayar kuliah dia? Uang. Belum. Pas-pas Bu Dede. Pas dibutuhin pas ada Bu Dede. Nah, itu bagaimana caranya tuh ya? Pas butuh pas ada gitu ya. Nah, coba kita simulasikan ya. Bu Laila, misalnya ya, saya cek-cek ya Bu Laila. Sekolah di UI bidang ilmu sosial itu kalau nggak salah ya, teknik kemarin saya. Bu Laila teknik lingkungan kan ya? Nah, itu di UI 20 juta uang pangkalnya. Nah, coba. Kalau di UI ya, mungkin kalau di Trisakti beda lagi ya, swasta gitu. Ambillah yang rata-rata 20 juta. Nah, 20 juta ini 6 tahun lagi apa masih 20 juta? Enggak. Saya hitung-hitung itu udah 70 juta kalau inflasinya 10% ya. Rata-rata 5-10% lah ya. Itu biaya pendidikan itu naik, apalagi swasta lebih-lebih gitu ya. Nah, Ibu-ibu bukan nakut-nakutin ya, tapi bagaimana kita menyiapkan dana itu ya. Nah, makanya Nabi Yusuf juga bilang, pakailah sedikit ya, konsumsilah ya sebagian ya, jangan semua. Spending itu dari apa yang kita peroleh gaji sebulan ya, dari bisnis dan sebagainya. Simpanlah untuk menghadapi tahun-tahun yang sulit, itu dana darurat. Nah, untuk investasi sama juga ya. Jangan kamu menghabiskan apa yang kamu simpan itu, karena kamu akan membutuhkannya di masa yang akan datang. Nah, ini ya, kalau Bu Laila punya 20 juta aja ya sekarang, besok itu harus bayar 50 juta misalnya ya, dengan inflasi 10% misalnya naik 2 juta setahun gitu ya, itu udah luar biasa ya kenaikannya. Ya, saya pernah hitung-hitung. Saya tuh selalu menghitung-hitung. Ini perencanaan ke depan anak-anak sekolah ya. Anggap 50 juta. Terus ya dari mana 50 jutanya selama 6 tahun gitu ya. Kalau Bu Laila udah punya 20 juta itu juga ya kan. Kalau Bu Laila belum punya 20 jutanya gimana ayo? Nah, harus jual aset. Liquid nggak? Nggak bisa tiba-tiba jual aset gitu kan. Nah, punya ruko misalnya, nggak bisa jualan aset langsung ya kan, harus direncanakan. Daripada kita jual aset, mendingan kita investasi gitu ya. Nah, gimana tuh caranya ya? 20 juta itu dalam 5 tahun ya, itu harus tersedia dana ya, misalnya anggaplah jadi 40 juta aja ya misalnya ya, jadi 35 juta aja deh ya, kenaikannya nggak dikit-dikit kali ya kalau negeri ya. Anggaplah gitu, anak Bu Laila ya, misalnya ingin di UI gitu ya, 20 juta ya. Besok itu bisa 30-40 juta gitu. Bisa 30-40 juta, bayangkan ibu-ibu. 20 jutanya dari mana dalam 6 tahun Bu Laila? Apakah dengan menabung? Ya. Nah, maka Bu Laila di sini bisa ya. Dengan ya bagaimana menyediakan 20 juta lagi. Ya, menyediakan 20 juta lagi. Nah, bagaimana kalau belum? Berarti menyediakan 40 juta. Ya. Nah, kalau punya 20 juta, bagaimana caranya supaya 20 juta itu jadi 40 juta atau jadi 35 juta? Apakah itu akan terwujud ketika kita simpan di bank, di rekening tabungan kita? Kira-kira dalam 6 tahun, apakah dia bisa berubah angka? Ya, kalau enggak, ini asumsi enggak ditambah-tambah ya, enggak ditambah-tambah. 20 juta ini bisa nggak jadi 30 juta misalnya? Nggak bisa. Dari mana? Justru tabungan itu ngapain Bu? Ada biaya administrasi gitu kan, ada potongan pajak ya dari bagi hasilnya juga berapa? Deposito berapa bagi hasilnya? 5% Ibu-ibu. 5% itu kurang dari 0,5% sebulan. Itu nggak berasa. Ya. Nggak ada signifikansinya untuk menambah aset kita untuk mempersiapkan pendidikan anak yang terbaik gitu. Makanya itulah ya, karena apa? Uang kita itu tergerus inflasi. Kalau kita taruh di dompet manual kita taruh di bawah kasur, kita taruh bahkan di rekening bank kita saja, maka itu akan tergerus inflasi. 20 juta yang sekarang bisa dibayarkan ke uang pangkal, itu 6 tahun lagi nggak bisa. Uang kita nilainya turun nggak jadinya Bu Laila? Turun.
Turun. Turun ya Bu Laila. Nah, turun Turun. uang kita. Ya, kurang uangnya. Nah, oleh karena itu disinilah uang bekerja untuk kita. Bagaimana investasi bisa membuat uang bekerja untuk kita. Bukan kita bekerja untuk uang selalu ya. Nah, itu harus dibuka nih Ibu-ibu. Investasi bisa di mana aja. Nanti kita bisa bahas ya. Ada reksadana ya bagi investor pemula ya. Ada investasi di sektor real juga, kalau ibu-ibu punya partner yang bisa dipercaya silahkan ya di sektor real bisnis ya. Tapi untuk pemula boleh di reksadana ya, karena di sana kita menitipkan uang kita pada manajer investasi, fund manager yang punya kompetensi untuk mengelola dana kita supaya berkembang ya, bisa mengalahkan inflasi ya. Nah, untuk reksadana misalnya itu ada jenis-jenisnya ya, tergantung profil risiko kita juga. Nanti itu bisa kita bisa kita bahas lah ya, kalau ibu-ibu mau tertarik ingin mengetahui lebih jauh lagi berapa sih dana yang harus saya siapkan 6 tahun lagi seperti Bu Laila, misalnya kalau saya punya kebutuhan 35 juta ya ke 6 tahun lagi gitu ya. Ya mungkin 6 juta 6 tahun. 6 tahun ya. 6 tahun itu berapa bulan? 12 kali 6, 48. 72 bulan. 72 bulan ya. Nah, 72 bulan. Kebutuhannya berapa? 40 misalkan. 40. 10. Oh, 1 juta ya. Kalau kita nabung, nah, kalau kita nabung 500. tahun lagi 10. 555. Ini nabung ibu-ibu. Nabung ya. Kalau nabung nggak ada imbal hasil. Anggap 0 imbal hasilnya. Karena apa? Deposito kita ataupun tabungan kita yang punya bagi hasil pun dari bank syariah itu nggak seberapa, 0,5% doang sebulan gitu. Bahkan itu dipotong pajak, ya kan? Nggak signifikan. Nah, tapi kalau ibu-ibu simpan dananya di investasi, misalnya di reksadana, ini bisa nggak 500, ya bisa nggak cuma 500 gitu. Nggak 500, artinya apa? Bisa lebih kecil. Kenapa? Ada imbal hasil yang kita peroleh, ada return yang kita peroleh. Nah, ini cerdas finansial tuh di sini. Ya, bagaimana dengan uang yang lebih kecil kita mendapatkan dana yang kita butuhkan, ketimbang dengan menabung saja, ya. Memang dengan menabung saja, maka dengan investasi kita bisa menyiapkan dana lebih kecil, ya. Nah, itu ada hitung-hitungannya, pakai kalkulator investasi, pakai aplikasi, ya. Jadi intinya dengan adanya imbal hasil, maka kita bisa menyimpan dana setiap bulannya itu lebih kecil dari Rp555.000 ini, gitu ya. Jadi itu udah masuk tuh tadi, kan kita tadi ada investasi 1 juta ya kan, 500.000. Bu Laila mungkin anaknya kan nggak 1 yang mau sekolah ya kan, gitu. Kalau anaknya 2 berarti 1 juta ya kan. Nah kalau anaknya 3 gimana ya? Nah, semakin cepat kita berinvestasi semakin murah ya. Semakin murah apanya? Semakin kecil yang kita harus sisihkan ya, karena waktunya masih panjang. Ada peluang untuk mendapatkan imbal hasil yang lebih banyak karena lebih panjang waktu investasinya ya. Nanti dengan kalkulator finansial atau Excel kita bisa hitung sebetulnya ya, bisa jadi nih kalau imbal hasilnya misalnya reksadana ya, karena udah masih 6 tahun pakai reksadana campuran ya. Nah, itu imbal hasilnya bisa sampai 10% ya. Kalau misalnya 10% ya maka enggak 500 loh ibu-ibu. Bisa jadi hanya 300, bisa kita hitung nanti ya dalam kesempatan yang lain ya. Itu jadi lebih kecil, hanya 300 saja. Yang lainnya 700-nya bisa dialokasikan buat anak-anak yang lain atau buat impian yang lain ya kan. Nah, ini cerdasnya ya, investasi bekerja untuk kita, uang bekerja untuk kita, bukan selalu kita bekerja untuk uang gitu ya. Reksadana, apakah kemudian ibu-ibu kalau ingin meningkatkan kapasitas lagi bisa ya investasi di saham ya. Warren Buffett ya itu berinvestasi, dia naruh aja, dia pilih saham yang bagus ya dengan analisis fundamental namanya. Dari perusahaan yang bagus reputasinya, lihat pas di pasar dia seperti apa produknya, lakunya di pasar itu seperti apa ya. Nah, kemudian sedikit
bisa membaca laporan keuangannya gitu ya. Dia pilih perusahaan yang bagus ya, perusahaan yang udah ratusan tahun misalnya, ya kan, yang bisa dipercaya ya. Nah maka ya dia simpan aja tuh uang ya. 10-20 tahun kemudian ya, uang yang cuma 1 juta ya. Ini ada Warren Buffett-nya Indonesia juga ya, namanya siapa? Lupa namanya ya. Itu dia taruh 1 juta ya, 10 tahun kemudian ya itu menjadi ratusan juta. Ya. Kenapa? Karena asetnya berkembang, sahamnya, harga sahamnya naik terus. Kenapa? Perusahaannya bagus. Gitu ya. Jadi nilai perusahaannya itu meningkat ya. Perusahaannya growth, nilai perusahaannya juga meningkat ya. Sehingga saham di bursa itu menjadi naik. Nah, pilihlah kemudian nanti investasi syariah. Ya, kita kita berinvestasi pada saham-saham syariah gitu ya. Reksadana juga reksadana syariah gitu agar berkah gitu ya. Nah, nanti pada sesi lain mungkin kita bisa belajar Ibu-ibu ya tentang bagaimana menghitung perencanaan ya. Kita nggak usah mikirin saham-saham itu ya, biarkan manajer investasi kita ya, kita beli aja portofolio investasi dalam bentuk reksadana di perusahaan reksadana yang diawasi oleh OJK tentunya. Kita pilih perusahaan reksadana yang bonafit, yang papan atas, yang kinerjanya baik, ya, gitu. Jangan sampai Ibu-ibu investasi ya, investasi kan banyak yang nawarin ya Ibu-ibu. Jangan sampai terjebak pada investasi bodong. Gampang sebenarnya. Lihat aja imbal hasilnya berapa. Kalau menjanjikan ya lebih dari 10% misalnya. Wah, itu udah perlu dicurigai Ibu-ibu ya, Bu Oni, Bu Tita ya. Pernah nggak ya Ibu-ibu mungkin pernah ditawari ya investasi. Ini imbal hasilnya 12% sebulan. Mana mungkin? Reksadana aja ya, saham aja itu maksimal, reksadana saham atau saham sendiri maksimal 15% dan itu nggak pasti gitu ya. Yang namanya investasi ada kemungkinan untung, ada kemungkinan rugi gitu ya. Rata-rata ya investasi itu ya 12% setahun. Itu udah bagus. Jadi kalau ada yang menjanjikan 12% sebulan, hati-hati, itu investasi bodong. Lihat, dia diawasi OJK nggak? Jangan cuma cover koperasi. Ini kita berada di Kemenkop misalnya. Kementerian Koperasi terdaftar. Oke, memang lembaganya terdaftar dalam Kementerian Koperasi. Tapi yang namanya lembaga mengumpulkan, menghimpun dana dari masyarakat, itu syaratnya satu. Harus dalam pengawasan OJK, harus terdaftar di OJK. Nah, coba aja cek, terdaftar di OJK nggak? Kalau nggak, tinggalkan. Gitu, ya. Karena yang namanya menghimpun dana dari masyarakat luas, itu harus aturannya di Indonesia dan juga di luar negeri ya, harus ada terdaftar di otoritas yang berwenang ya. Kalau di kita OJK, Otoritas Jasa Keuangan ya. Balik lagi ke slide. Jadi itu ya Ibu-ibu. Balik ke slide ya. Tadi kita udah rencanakan bagaimana ketiga item ini, ketiga indikator ini, financial check up ini menjadi pegangan, bisa menjadi pegangan kita ya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan baik itu investasi, dompet dana darurat, dompet proteksi gitu ya. Nah, ada lagi nih. Kenapa sih proteksi gitu ya? Kenapa proteksi? Ya, Ibu-ibu, siapa nih di sini? Ibu Wita. Assalamualaikum Bu Wita. Waalaikumsalam. Iya. Bu Wita, kalau Bu Wita jalan-jalan nih, naik mobil sama suami, ya, ada nggak? Apakah perusahaan mobil ya yang Bu Wita pakai mobilnya saat itu pernah menjanjikan, pokoknya kalau pakai mobil saya selamat deh gitu di perjalanan? Oh, enggak dijanjin itu. Nggak janjiin kan Bu gitu. Mereka cuma mendesain sedemikian rupa sehingga cuma bilang memberikan kenyamanan. Dengan mobil ini Anda akan nyaman. Gitu aja. Iya. Memberikan kenyamanan ya Bu Wita ya.
Nah, tapi ada nih, apakah dia menjanjikan keselamatan? Tidak. Tidak. Mereka hanya mendesain aja, berupaya mendesain se-safety mungkin kendaraan yang dijual. Ya nggak Bu Wita? Benar. Karena safety itu nomor 1 bagi kendaraan, gitu ya. Iya. Safety, kemudian kenyamanan. Tapi apakah mereka pernah berkata, pokoknya ada jaminan ya, bahwa kalau kita membawa kendaraan itu, kita nggak akan pernah terjadi kecelakaan. Enggak ada. Ada ya Bu Wita ya, cari di mana-mana juga nggak ada. Ya, sekalipun itu mobil mewah ya. Karena apa? Masalah keselamatan. Dan itu adalah masalah apa? Masalah takdir ya Bu Wita ya. Masalah takdir. Ya. Nah, itulah dia ya Bu Wita ya. Seandainya gitu ya, kalau kita jalan di perjalanan ternyata Allah menakdirkan ya. Ini bukan apa? Bukan doain yang jelek-jelek ya Bu Wita ya, maaf ya. Bukan. Ya, dana darurat juga tadi bukan kadang-kadang kita udah deh doain aja yang bagus-bagus ya, doain sehat-sehat semua, selamat-selamat semua gitu ya. Kemudian kita ya berdoa seperti itu ya, kemudian kita tidak berusaha apa-apa ya. Itu sama halnya dengan Rasulullah bertanya kepada sahabat yang baru ketemu dia, kamu kudanya udah diikat? Saya tawakal ya Rasulullah gitu ya. Tawakal, ikat dulu baru tawakal kan gitu kata Rasulullah ya kan. Ikat dulu baru tawakal. Nah di sini seandainya ya dalam perjalanan terjadi kecelakaan, kemudian sang suami yang menjadi penanggung nafkah ya, apakah cacat, tetap sakit gitu ya, ataukah sakit, ataukah kecelakaan itu menimbulkan cacat tetap sehingga tidak bisa beraktivitas normal, atau bahkan meninggal. Pernah nggak terbayang ibu-ibu ya, bukan kita doa yang jelek-jelek, kemudian kita abai, kemudian kita tidak pernah mempersiapkan yang namanya proteksi ya, karena proteksi itu seperti kita membawa payung sebelum hujan ya. Nah, pernah nggak ibu-ibu semua ya membayangkan satu saat apabila terjadi, kita kan nggak pernah tahu masalah nih, masalah kematian ya, itu pasti nggak Bu Ade Irma? Pasti terjadi nggak sih pada manusia? Pasti. Pasti ya. Caranya Ya, bisa tapi macam-macam. takdir. 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 Iya, itu takdir, satu kepastian gitu ya. Satu kepastian. Tapi Bu Ade, apakah Bu Ade tahu kapan akan meninggal? Nggak tahu, Bu. Tahu. Ya. Bu Ade tahu nggak kapan suami meninggal? Atau suami pernah bilang, nanti aku meninggalnya tanggal sekian, bulan sekian gitu. Nggak tahu, Bu. Insya Allah. Nggak tahu, kita semua nggak ada yang tahu gitu ya. Seandainya Bu Ade tahu kapan suami yang menjadi pencari nafkah itu meninggal, apa yang Bu Ade lakukan? Siap-siap materi. Siap, ya kan? Siapin apa? Siapin nabung. Siapin nabung. Duitnya buat saya semua, Bu. Ya. Ibu-ibu, ya, orang-orang yang dieksekusi mati oleh pengadilan, ya, itu kematiannya sudah pasti belum? Maksudnya sudah mendekati kepastian belum waktunya? Sudah. Ya, bertepatan takdir Allah itu dengan ketentuan pengadilan itu sama gitu, ya. Jadi takdir Allah tuh mati karena dia dieksekusi mati, ya. Tapi bagi orang-orang yang normal yang tidak dieksekusi oleh pengadilan, mana kita tahu ya? Mana kita tahu kapan meninggal. Namun ya ketika itu terjadi dan kita tidak pernah mengikat kuda kita tadi, ya, sehingga hilanglah seluruh, ya, hilanglah seluruh penghasilan,
untuk membiayai kehidupan, untuk menjalankan, untuk melanjutkan kehidupan dari keluarga suami kita, keluarga kita gitu ya. Apa yang terjadi? Sudah pernah nggak ibu-ibu membayangkan hal itu terjadi pada diri kita suatu saat, di mana anak-anak kita masih membutuhkan biaya, ya, karena kita sedang berbicara masalah uang, ya, maka bagaimana keluarga kita bisa tetap melanjutkan kehidupan secara normal, ya? Bagaimana anak-anak kita masih tetap bisa sekolah dan mendapatkan pendidikan yang terbaiknya, gitu kan ya? Tidak kemudian suami meninggal, penghasilan hilang. Nah, jadi proteksi ini bukan untuk menakut-nakuti kita, gitu ya, tapi justru untuk mempersiapkan payung sebelum hujan turun, ya, agar kita tetap bisa melangsungkan, ya, sedih-sedih, tapi tetap bisa melangsungkan kehidupan. Kan lebih enak, lebih nyaman ya Bu Ade ya. Timbang udah sedih, suami ninggalin utang lagi, meninggal aja. Ya, meninggal, coba Bu Ade, suami meninggal aja. Bukannya meninggalkan persiapan, ya, warisan untuk kelangsungan, ya, untuk kelangsungan anak-anak kita, gitu ya. Ini malah meninggalkan utang juga, ya kan? Gitu. Ya, nah itulah pentingnya proteksi. Karena dalam surat An-Nisa ya itu dikatakan, hendaklah kamu takut. Ya, hendaklah kamu takut. Dengan apa? Ya, auzubillahi minasyaitonir rajim, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afan khaufu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Oleh sebab itu, hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar. Jadi, coba, hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah. Menurut tafsir para ulama, lemahnya ini adalah dalam hal kesejahteraan. Ya, dalam ayat berikutnya, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan mereka. Nah, ini berbicara tentang kesejahteraan ketika ditinggalkan oleh orang tuanya. Ya. Nah, ya jadi apa namanya? Itulah dia ya yang namanya proteksi, ya, bukan satu hal yang harus kita lupakan, ya. Namun ini adalah perintah Allah untuk menjaga keturunan dan sesuai dengan maqasid syariah, ya, menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga keturunan, menjaga harta, ya. Nah, ya di ayat 9 surat An-Nisa itu ya salah satunya. Maka menjadi satu agenda kita nih dalam keuangan keluarga kita untuk menyiapkan dompet-dompet yang lain, ya, jelas gitu ya. Jadi pertama memang ya saya rangkumkan ya dari mulai kita mengelola pengeluaran bulanan kita supaya bisa mengisi dompet yang lain. Ada dompet investasi untuk impian-impian masa depan, ada dompet dana darurat seandainya kita ya mengalami kesulitan ya yang kemudian penghasilan hilang dan sebagainya atau berkurang, ya. Terlebih lagi proteksi yang kita tidak tahu kapan itu terjadi, satu hal yang pasti, ya. Jadi bukan untuk memproteksi jiwa, tapi memproteksi harta kita, ya, memproteksi harta atau penghasilan kita, ya, secara ekonomis agar bisa melangsungkan kehidupan yang baik, tidak tergantung, ya. Jadi jangan sampai kita menjadi itu, kalau mental miskin begitu Bu, ya, dia nggak mau tuh nyiapin dana darurat. Nanti kalau suaminya di PHK gimana? Ya, kita minjem-minjem ke orang. Ya, itu jadi problem bagi masyarakat, bagi orang-orang di sekitar kita. Kalau suami kita meninggal, kita nggak punya proteksi, jadi beban lagi. Anak-anak kita jadi anak yatim, ya, nggak punya kelangsungan untuk melanjutkan sekolah di tempat terbaiknya, gitu kan? Mental miskin nggak itu? Ya. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir, kita bilang ngapain menyimpan untuk investasi sekarang aja buang ini gitu kan, sekarang aja lah gitu ya,
dananya tabung aja lah gitu ya. Padahal cara yang cerdas untuk menyiapkan dana itu adalah dengan investasi. Padahal nggak usah proteksi, mati mah mati aja gitu. Itu kan satu kepastian gitu. Ya, kadang-kadang gitu sudah ada yang seperti itu. Padahal dalam rangka apa? Menjaga izah kita. Supaya kita tidak menjadi peminta-minta atau orang yang, walaupun kita tidak minta-minta, tapi orang merasa kasihan gitu pada kita. Akhirnya apa? Kita jadi orang yang tergantung. Wah, jatuh Bu izah kita sebagai seorang muslim gitu. Ya, tapi dengan proteksi, ta'awun. Kita berta'awun, ya. Tolong menolong dengan sesama muslim, dengan asuransi syariah, ya. Nah, itu akan menyelamatkan hidup kita, ya. Kita bisa menjalankan dengan baik. Maka yang terakhir adalah dompet yang juga tidak kalah penting. Tadi ada sedekah, ya. Sedekah wajib, ya, namanya zakat. Pahalanya ya ketika kita bersedekah itu, ya. Berinfak, sedekah sunnah namanya, ya, bahwa apa yang kita keluarkan, ya, dari sedekah-sedekah itu ada, ya, satu motivasi, ya, untuk sedekah istimewa juga, ya, wakaf, ya, bahwa uang yang kita infakkan di jalan Allah itu seperti 7 bulir, ya, yang dihasilkan, ya, kemudian dari 7 bulir itu menjadi 100 bulir, itulah pahalanya, ya, itu sedekah sunnah. Kemudian ada lagi sedekah istimewa, yaitu namanya wakaf. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Ini adalah ayat tentang wakaf. Dan orang-orang, ya, dan orang-orang yang belum, ya, puas, yang belum, ya, melakukan, ya, sedekah istimewa ini, ya, ibu-ibu semua, ketika mereka sudah meninggal dunia, itu mereka berdoa kepada Allah, ya, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah, dan aku termasuk orang-orang yang soleh. Nah, Bu, kita masih hidup nggak? Coba cubit pipinya, Bu Irma, Bu Ade, cubit pipinya. Masih hidup kan kita? Alhamdulillah Bu, masih hidup sehat. Nih, masih hidup. Kita hidup ibu-ibu gitu ya. Kita belum meninggal seperti orang-orang yang berkata, ya Robku, mengapa engkau tidak menangguhkan kematianku sampai waktu yang dekat, yang menyebabkan aku dapat bersedekah. Jadi orang-orang yang belum bersedekah wakaf ini, itu mereka minta dibangkitkan kembali di hari kiamat. Lantaran mereka belum sempat berwakaf. Ya, dalam hadis, sebuah hadis, ya, tidak mata insanu, ya, saya baca arti aja biar cepat. Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya, ya, istri, ya, maka terputuslah amalannya kecuali 3 perkara, yaitu sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan doa anak yang soleh. Nah, coba sekarang kita masih hidup nih Bu, ya, belum seperti orang meninggal mati tadi yang meminta-minta kepada Allah untuk dihidupkan kembali untuk bersedekah. Nah, 1, ilmu yang bermanfaat, ya, yang kita ajarkan pada murid-murid kita. Apakah semua ibu-ibu di sini adalah seorang guru sehingga bisa menyampaikan ilmu yang bermanfaat pada banyak orang? Guru untuk anak-anak. Nah, Guru untuk anak-anak kan, untuk anak-anak, iya. Guru di rumah. Guru di rumah, ya. Tapi apakah juga jadi guru bagi orang banyak? Gak semua ya ibu-ibu ya. Atau jadi, ya, trainer, ya, jadi pembicara, jadi trainer, ya, jadi guru gitu ya, jadi ustadz gitu ya. Nah, berarti tidak semua orang gitu ya. Kemudian doa anak yang soleh, ya, yang ketika kita sudah meninggal, dia, anak-anak kita mendoakan kita. Tapi Bu, ngomong-ngomong,
ada nggak yang bisa memastikan kalau kita itu ya punya anak-anak yang meninggalnya itu nanti setelah kita meninggal, ya, sehingga kita bisa mendapatkan doa dari anak-anak kita itu yang soleh. Ada nggak yang bisa memastikan bahwa anak-anak kita meninggal nanti? Ada. Bagaimana kalau anak-anak kita meninggalnya duluan daripada kita? Ya, terputus deh amal kita. Nggak ada kesempatan untuk mendapatkan doa anak yang soleh. Ya, padahal kita udah solehkan anak kita. Ya, tapi itu di luar kontrol kita. Jadi dua ini di luar kontrol, Bu. Ilmu yang bermanfaat di luar kontrol kita. Nggak semua kita bisa jadi guru. Ya, mau jadi guru juga gitu. Nggak semua. Ya, kesempatannya ya di luar kontrol kita. Doa anak yang soleh juga nggak ada yang tahu siapa dulu yang meninggal. Cuma ada jaminan, Bu Wita ya. Nah, yang ketiga ini baru, Bu, yang justru yang disebut pertama, sedekah jariah, atau menurut para ulama ini adalah wakaf. Ya, bahwa sedekah jariah atau wakaf inilah yang bisa kita kontrol, Bu. Karena apa? Uangnya ada di kita, gitu ya. Kita yang mengelola uangnya. Berapa yang kita bisa sisihkan untuk berwakaf, itulah yang pahalanya mengalir abadi hingga yaumil hisab. Walaupun kita dahsyat dulu, Bu, ya. Berwakaf menjadi suatu amalan yang super dahsyat. Yang dua nggak bisa kita kontrol, tapi ini bisa kita kontrol, ya nggak, Bu Wita? Setuju nggak? Kalau dia bisa dikontrol, bisa dikontrol ketimbang yang lain, yang kontrol Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ini kita suka kita mau apa? Berikan apa ya? Oke, baik. Mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada pertanyaan, Bu Sri? Iya, alhamdulillah kita sudah sama-sama mendengarkan isi dari materi yang Ibu Ustazah sampaikan. Di sini sudah banyak sekali nih pertanyaan-pertanyaan nih. Ya, oke, kita bahas aja ya. Bisa dibacakan. Pertama ini Ibu Niza, RT 2. Izin bertanya Ustazah, yang pertama, jika kita mendepositkan uang, bagaimana hukum bunga deposito dalam Islam? Terus yang kedua, saat pandemik sebenarnya banyak hal yang terduga, terutama untuk dana sosial atau membantu yang sakit. Boleh tipsnya Ustazah, gitu kan, untuk yang membantu dana sosial itu. Kemudian yang ketiga, bagaimana pendapatnya Ustazah jika kita ingin belanja untuk membantu tetangga, membantu dagangan teman, saudara atau tetangga nih, gitu. Kemudian ini dari Ibu Niza ya, atau mau satu-satu? Ya, ya. Kalau ada yang sama langsung aja ya. Nah, nanti apa? Oke, pertanyaan dari Ibu Niza ya. Ibu Niza, terima kasih Ibu Niza pertanyaannya luar biasa ya. Jika kita mendepositokan uang, bagaimana hukum bunga deposito dalam Islam? Jelas. Bunga hukumnya riba ya. Apa itu? Yaitu bunga yang kita dapatkan dari bank yang beroperasi secara konvensional, ya. Alternatifnya ada, Bu, ya. Kita buka aja depositonya di bank syariah. Itu sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya, sudah dihalalkan oleh Majelis Ulama Indonesia, ada fatwanya. Jadi aman, gitu ya. Jadi ada alternatif nih, Bu. Dalam Islam itu selalu, ya, dilarang berzina tapi ada menikah. Dilarang homer, ada makanan dan minuman yang lebih baik. Ada riba, Allah mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, ya. Jadi jelas ya, hukumnya haram. Kita yang halal-halal aja ya, Bu. Kita bisa buka kita bisa buka deposito di bank syariah. Nah, kemudian yang kedua, saat pandemik sebenarnya banyak hal terduga, banyak hal terduga ya. Terduga atau tidak terduga nih maksudnya? Terduga kayak. Terduga. Ya, oke, yang penting judulnya pertanyaannya bagaimana tipsnya gitu ya. Nah, berarti kalau ini merupakan hal terduga, bisa ibu-ibu masukkan ke dalam belanja ibu-ibu gitu ya. Jadi bisa masukkan ke dalam ZIS ya. Tadi kan kita ya di Excel itu ya, kita di Excel tadi kan ini ya. Ada dana ZIS ya kan? Nah, di dana ZIS itulah ya kita bisa
mengalokasikan ya, mungkin terserah ibu gitu ya, berapa yang ibu ikhlaskan untuk membantu gitu ya. Nah itu kira-kira tipsnya bisa kita masukkan ya, bisa kita masukkan ke dalam dompet belanja kita ya, karena itu mungkin akan muncul setiap bulan ya. Kalau kita sudah niatkan, oke, masuk ke dompet bulanan ya, kita masukkan ke dompet bulanan, pengeluaran bulanan, dan itu menjadi sedekah kita ya. Kemudian bagaimana pendapatnya jika ingin belanja untuk membantu dagangan teman? Ya, kembali lagi Bu ya, memang yang namanya ibu-ibu ini pasti sangat tersentuh ya ketika ada teman yang menginginkan belanjaannya dagangannya dibeli gitu oleh kita ya, karena kita empatinya tinggi banget nih ya biasanya ya. Namun ibu-ibu perlu diingat bahwa apa yang kita beli adalah apa yang kita butuhkan ya. Ibu-ibu mungkin boleh gitu ya membeli ya, karena itu bertepatan dengan kebutuhan ibu-ibu, belilah gitu ya dagangan dari saudara kita ya. Nah, mungkin saudara kita menjual hal-hal yang barang-barang ya yang memang menjadi kebutuhan kita ya, maka beli saja. Daripada kita belinya di supermarket gitu ya, mendingan belanja di saudara kita aja kalau itu memang menjadi kebutuhan kita. Karena banyak ibu-ibu yang berbisnis ya, menyediakan produk-produk yang memang kita butuhkan gitu ya. Kembali lagi aturannya, apakah kita merupakan itu keinginan atau betul-betul kebutuhan. Jadi kalau kebutuhan, belilah di tetangga kita, belilah di saudara kita, itu lebih baik gitu ya. Terima kasih. Kemudian lanjut dari Ibu Nunik RT 5. Nanya Ustazah, investasi yang paling aman itu seperti apa ya? Kemudian dia juga bertanya, kalau kita megang uang cash habis ya? Biar nggak habis aja Bu. Oke. Tips investasi ya. Tadi apa Bu Sri? Investasi yang aman. Oh, investasi yang aman. Oke. Investasi yang aman ya, seperti yang tadi saya sampaikan ya. Investasi jangan sembarang investasi, tapi lihat lembaga yang menawarkan kita investasi. Dia harus merupakan ya, kalau dia sebuah bisnis real ya, maka kita periksa dulu pengelolanya bagaimana tuh, karakter dari pengelolanya. Ya, bisnisnya seperti apa? Ya, kita bisa lihat, kita bisa ngobrol, kita bisa lihat laporan keuangannya, ya omsetnya seperti apa, ya dari bulan ke bulan, ya dari tahun ke tahun, bagaimana kinerja. Biasanya kan kalau orang menawarkan investasi kepada kita berupa bisnis, itu mereka harusnya memberikan proposal kepada kita, ya. Nah, proposal itu berisi bisnis plan, ya, bisnis plan. Nah, kita bisa lihat kalau dia, ya investasinya bisnisnya sudah berjalan, bagaimana kinerjanya, gitu ya. Nah, kalau dia belum berjalan, maka bagaimana proyeksinya, proyeksi laba ruginya, ya proyeksi omsetnya seperti apa, cash flow-nya seperti apa, ya. Nah, itu. Ya juga kepada orang yang kita percaya. Kalau investasi kepada lembaga yang instrumen keuangan, ya maka syaratnya adalah lembaga tempat kita berinvestasi itu memang lembaga yang terpercaya. Pertama, ya kenapa terpercaya? Diawasi oleh OJK, itu harga mati. Kalau ada lembaga yang tidak diawasi OJK, tapi dia menghimpun dana dari, ya seperti Pandawa kemarin ya, Pandawa gitu ya, itu kan tidak diawasi oleh OJK, mereka covernya koperasi aja. Ya, mereka bilang kita udah terdaftar kok di Kemenkop, wah itu nggak cukup gitu ya, karena bagi lembaga apapun yang menghimpun dana dari masyarakat luas, dia harus terdaftar di OJK sehingga mendapatkan pengawasan dari OJK gitu. Jadi investasi yang aman bukan investasi bodong. Kemudian Ibu cek aja, ya imbal hasil yang ditawarkan berapa, normal nggak? Ya, kalau terlalu tinggi itu perlu dicurigai sebagai investasi bodong. Mudah, ya jadi kita nggak mudah terjebak ya dalam investasi bodong. Lihat aja, misalnya di berapa sebulan berapa gitu ya, misalnya sebulan 15%, nggak mungkin Bu. Ya investasi di saham aja yang paling tinggi returnnya, ya rata-rata itu ya setahun itu hanya 15%, 20% gitu. Jadi sebulan berapa? Ya, sebulan itu ya 3% pasti, 2% itu bagus. Bisnis juga 3% sebulan itu udah bagus. Jadi kalau ada yang menjanjikan sampai 10% itu perlu dicurigai. Jangan-jangan dia bukan bisnis, tapi apa? Bisa skema Ponzi, arisan berantai gitu ya, macam-macam.
Nah, maka itu OJK. Yang kedua, imbal hasilnya wajar. Gitu. Ya, lanjut Bu Sri. Bu Erna, tapi kayaknya sama nih ya. Ya, saya nih kayaknya. Dari Bu Erna ini, Assalamualaikum Ustazah. Untuk menjaga income yang kita peroleh dengan kondisi saat ini kadang-kadang untuk menyimpan dana di bank masih was-was ya. Apalagi ada berita viral uang nasabah bisa diambil oleh karyawan bank yang nakal. Baiknya kita simpan dana kita atau invest dalam bentuk apa ya Ustazah? Kemudian apakah menyimpan emas bisa menjadi solusi? Itu Ustazah. Oke. Ya, Ibu Erna gitu ya. Ibu Erna, untuk investasi baiknya kita tidak di bank, Ibu Erna ya. Karena kalau di bank itu imbal hasil investasinya itu tidak bisa mengalahkan inflasi gitu ya. Jadi kita berinvestasi itu untuk mengalahkan inflasi ya. Kalau kita simpan di bawah kasur maka udah pasti dana kita tergerus inflasi ya. Kambing yang harganya 3 juta sekarang besok udah 3,5 ya. Kalau kita bawa kasur aja tergerus tuh gitu ya, nggak bisa lagi beli kambing gitu ya. Nah, jadi rekomendasi investasi itu bukan di bank ya. Nah, kemudian kalau di bank itu untuk apa? Untuk dana darurat. Bolehlah kita menyimpan uang di bank untuk dana darurat. Kenapa? Karena dana darurat harus merupakan simpanan yang sewaktu-waktu bisa dicairkan. Apakah di tabungan ya, tabungan yang kita nggak pakai-pakai ya, bukan belanja ya, bukan tabungan belanja ya gitu ya, yang terpisah dari pengeluaran kita ya, terpisah dari pengeluaran belanja ya. Kemudian apakah itu di deposito ya, apakah itu kemudian di reksadana pasar uang ya, itu liquid sekali gitu ya. Nah, itu untuk jadi untuk di bank jangan investasi ya, itu akan rugi kita ya, dana kita tergerus inflasi tidak bisa, karena imbal hasilnya tidak bisa mengalahkan inflasi. Akhirnya kita nggak tercapai impian kita karena dana kita nggak berkembang. Nah, masalah kondisi was-was ya, apalagi ada berita viral uang nasabah diambil oleh bank, oleh karyawan bank, maka ya kita pilih ya banknya ya, bank yang terpercaya gitu ya. Ya jangan bank-bank yang abal-abal gitu kan ya. Nah, gitu. Ya mungkin masalah-masalah fraud ya, penyelewengan dengan karena karyawan bank memang pernah terjadi gitu ya, memang pernah terjadi. Namun apa itu kasusnya jarang ya, kasusnya jarang, namun itu memang ada gitu ya, itu ada gitu ya, maka kita ya kenyamanan kita aja lah ya, kita yakinnya ada di bank mana sesuai dengan pengetahuan kita gitu ya, gitu. Nah kemudian solusi emas ya, menyimpan emas, nyimpan emas bagus gitu ya, tapi emas buat investasi yang kita harapkan imbal hasilnya itu lebih dari inflasi nggak bisa ya, karena yang namanya emas itu hanya untuk menjaga nilai, hanya untuk menjaga nilainya, nilai uang kita. Kenapa? Imbal hasil emas itu kalau tidak dalam jangka panjang sekali ya, dia hanya bisa mengcover inflasi ya, apalagi kalau cicil emas gitu ya. Cicil emas itu kan ada ininya, biaya penyimpanannya ya kan. Nah bisa jadi itu ya, kenaikan harga emas yang kita peroleh dari tahun ke tahun di mana kita pegang emasnya dan kita taruh di bank itu tergerus juga dengan apa? Dengan biaya simpanan di bank. Itu kalau cicil emas. Tapi kalau harga emasnya trennya naiknya bagus, nah itu bisa-bisa aja. Minimal kalau emas itu dia bisa dia bisa melindungi nilai ya, melindungi nilai gitu ya, supaya nggak tergerus inflasi. Jadi minimal inflasi itu udah tercapai gitu ya. Jadi boleh ya, misalnya jadi beli emas itu yang bagus tuh di Antam. Ya beli aja di Antam. Kalau kita punya uang lebih misalnya ada uang idle ya 5 juta gitu ya, beliin aja. Dapat 5 gram, simpen gitu ya. Kalau nggak mau simpan di rumah ya di deposit box di bank di rumah gitu ya. Tapi kalau aman di rumah ya silakan di rumah. Itu lebih menguntungkan. Ya saja. Kemudian untuk dari Bu Rini RPM, bagaimana caranya bisa bebas finansial? Ibu Rini. Kemudian kalau tadi dari Bu Idra itu berapa persentase pembagian keuangan yang dikategorikan sehat kebutuhan sehari-hari
Oke. Ya, Sama ya. tadi ya, untuk kebutuhan sehari-hari ya itu minimal mungkin ibu-ibu yang paling tahu, tapi maksimal adalah 60 sampai 70%. Anggaplah maksimalnya 70% dan itu termasuk ke dalam cicilan ya. Jadi kalau uang 10 juta ya ibu-ibu 7 juta digunakan untuk pengeluaran bulanan bersama dengan cicilan utang itu udah lumayan safe. Ya, misalnya cicilannya 2 juta ya berarti 5 juta boleh digunakan dari 7 juta itu untuk pengeluaran bulanan ya, tapi semuanya udah ya. Semuanya udah tuh ya, sampai SPP, beli pulsa dan sebagainya, jajan anak itu udah. Ya, 5 juta itu sudah. Gitu. Jadi seperti tadi ada di slide ya. Itu maksimal 70%. 30%-nya karena harus kita bagi untuk investasi 10%, untuk proteksi 10%, untuk ziswap 10%. Gitu maksudnya. Ya. Oke, kasih Bu Ustazah. Selanjutnya Bu Wita katanya mau langsung nanya nih Bu Wita. Silakan Bu Wita. Assalamualaikum Ustazah, maaf saya kalau ngetik. Warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya masalah investasi reksadana. Oke. Itu tuh reksadana setahu aku malah dapatnya lama ya? Perputarannya itu? Perputaran. Maksudnya kita mendapatkan bagi hasil itu lama. Jadi kita menyimpan dulu uang misalnya 50 juta, nanti berapa tahun kemudian baru kita mendapatkan hasil dari bagi hasil tersebut. Jadi kalau buat kita seorang ibu rumah tangga, investasi yang lebih ringan itu apa gitu? Maksud saya apa? Maksudnya kalau misalnya kayak reksadana atau itu kan biasanya tuh kayak cocoknya buat orang yang benar-benar ada safety uangnya ya, istilahnya uang yang tidak dipakai gitu loh. Kalau saya bilang, istilahnya disimpan 50 juta ya itu benar-benar uang yang nggak dipakai. Tapi untuk kita yang ibu rumah tangga, cocoknya investasinya apa? Ya. Baik, terima kasih Bu Wita pertanyaannya ya. Insya Allah, ini Bu Wita udah advance banget nih ya, udah tahu reksadana, ya gimana cara mengelolanya gitu ya, dari mana kita menyisihkannya ya. Nah sebenarnya reksadana itu ada bermacam-macam Ibu. Ya jadi kalau kita bilang ada yang bulanan juga Bu di lewat bank. Tapi ya bank ada yang menjual juga ya. Tapi pada umumnya dia dijual oleh perusahaan sekuritas ya, kita kenal sebagai manajer investasi. Nah, reksadana sendiri itu ada bermacam-macam pilihannya ya. Jadi ibu-ibu mungkin yang belum mengenal reksadana itu adalah sebuah kumpulan instrumen investasi, betul. Surat berharga berupa kumpulan instrumen investasi. Nah, instrumen investasi apaan sih tuh gitu ya. Nah, yang kita kenal Ibu, instrumen investasi sebut ya ada saham di situ, ada syariah atau sukuk di situ ya. Bisa juga diisi dengan deposito gitu ya. Jadi kalau dalam satu keranjang itu dia terdiri dari ya saham, dari sukuk dan ada depositonya. Tapi proporsi dari masing-masing reksadana itu berbeda-beda tergantung dari jenisnya. Ada 4 jenis reksadana. Pertama, reksadana pasar uang. Kedua, reksadana pendapatan tetap. Ketiga, reksadana campuran. Keempat, reksadana saham. Nah, ini jenis 4 reksadana yang paling sederhana. Walaupun ada reksadana lain yang lebih berkembang ya produknya gitu ya. Nah, obligasi. Jadi 4 ini reksadana pasar uang itu dikategorikan ya sesuai dengan keuangan kita gitu ya. Kita pilih yang mana? Kan bingung ya. Nah, itu sesuai dengan tujuan keuangan kita. Untuk reksadana pasar uang adalah reksadana yang return-nya kecil, ya, hampir sama dengan deposito. Karena ya proporsi depositonya lebih banyak, ya bisa 70%, 30%-nya itu sukuk dan saham kecil aja. Ya, sehingga return atau imbal hasilnya itu kecil, tapi risikonya juga kecil. Dalam investasi disebut high risk, high return, ya. High risk, risiko tinggi, return-nya juga tinggi.
Jadi ibu-ibu tinggal milih yang mana. Nah, kalau untuk jangka pendek, pilihlah reksadana pasar uang. Kenapa? Karena risikonya kecil gitu. Walaupun returnnya juga kecil imbal hasilnya. Kenapa? Karena jangka pendek kan. Kita mau segera, misalnya setahun lagi akan kepake gitu ya. Nah, maka boleh di reksadana pasar uang. Nggak boleh mengharapkan yang besar untungnya ya. Karena dia jangka waktunya sedikit singkat. Jadi nggak bisa untuk return yang tinggi. Tapi risikonya juga kecil gitu. Nah, jadi ya reksadana pendapatan tetap ya lebih tinggi returnnya, risikonya lebih tinggi lagi. Ya, ini untuk yang 3 sampai 5 tahun ya. Reksadana campuran di atas 5 tahun gitu ya, sampai 7 tahun. Di atas 7 tahun sampai 10 tahun lebih, nah itu reksadana saham. Nah, gimana sih kata Bu Wita, kayaknya kalau reksadana itu kita harus menyimpan dengan uang yang besar ya, punya uang dulu dikumpulin 20, 30, 50 juta baru kita simpen ya, memang Ibu ya, itu tergantung dari tujuan keuangan kita gitu ya, kita mau simpen di reksadana yang mana. Nah, ini masing-masing punya profil risikonya masing-masing ya, dan kita juga punya profil risiko kita masing-masing. Ada yang berani risiko tinggi ya sehingga bisa mengharapkan return yang tinggi. Ada juga yang tidak berani dengan risiko yang tinggi, maka dia pilih reksadana yang returnnya juga sedang-sedang aja ya, dan itu akan tergantung dari jangka waktu di mana kita akan menggunakan dana dari reksadana itu. Kapan impian kita akan kita wujudkan. Misalnya, kalau Bu Wita untuk anak sekolah yang 10 tahun lagi dipakainya, boleh pakai reksadana saham. Karena apa? Saham menjanjikan return atau imbal hasil yang tinggi gitu. Walaupun risikonya tinggi juga, namun risiko bisa ditekan dengan jangka waktu investasi yang panjang gitu. Jadi kalau pendek jangan pakai saham ya, jangan pakai reksadana saham. Kalau 2 tahun ke depan mau diambil gitu ya, jangan pakai reksadana saham, salah itu ya. Jadi masing-masing tujuan keuangan kita, masing-masing waktunya dari tujuan keuangan kita itu punya produknya sendiri gitu. Nanti kita bisa belajar ya ibu-ibu kalau maksud kita bisa belajar ya tentang investasi syariah bagi keluarga muslim gitu ya. Nah, jadi saja. Iya. Jadi Bu Wita mungkin ya Bu Wita itu nggak mesti kita harus 20 juta atau 50 juta gitu. Tidak. Itu apa bagusnya di bank ya, Ustazah? Investasi kayak gitu di bank atau gimana ya? Nggak mesti ya. Nggak Jadi mesti kan? nggak mesti. Jadi kita bisa langsung beli ke perusahaan investasinya ya. Apakah itu banyak sekali kan ya investasi. Nanti ibu bisa searching aja. Misalnya yang Bonafit itu apa namanya, ada macam-macam, ada Schroeder ya, sedikit saya ini ada Schroeder yang pernah saya baca, ada Manulife ya, ada Nareksa Fund Management gitu, ada banyak lagi lah, mungkin yang Bonafit bisa kita searching sendiri ya. Itu bisa buka bareksa.com ya. Bareksa itu adalah marketplace untuk kita bisa membeli instrumen investasi. Contohnya reksadana ya, dari manajer investasi yang kita tunjuk. Jadi boleh Bu, misalnya 500.000 punya budgetnya, ya udah beli aja setiap bulan 500.000 gitu ya. Nah, nanti berapa tahun yang Ibu ingin lakukan ya, dana itu akan dipakai tahun berapa ya, misalnya 10 tahun lagi bisa reksadana saham. Kalau 5 tahun lagi ya udah reksadana pendapatan tetap aja. Kalau 7 tahun ya bisa dengan reksadana campuran. Baik, terima kasih saja jelas. Bisa nanya nggak Ustazah? Ya, Udah ada, mohon maaf. Yang tentang investasi robot tuh Ustazah itu gimana ya? Udah pernah dengar belum? Investasi apa, robot? Ya, jadi kita beli, kita main investasi seperti reksadana. Saya sih nggak tahu yang lemparnya kemana, mungkin ke obligasi, reksadana, atau berbagai macam investasi. Jadi, tapi kita beli robot, Ustazah. Terus jadi robotnya yang mainkan katanya. Udah pernah dengar belum, Ustazah? Itu lagi hit nih sekarang nih. Itu ya. Jadi saya khawatirnya ibu-ibu juga hati-hati ya, karena kan dengan iming-iming yang lebih tinggi, terus, nah makanya saya pengen tahu kalau Ustazah mungkin kan di bidangnya nih, saya pikir Ustazah lebih tahu nih biasanya dananya tuh dilemparnya kemana mainnya gitu loh. Iya, Ustazah belum tahu ya mungkin ya. Iya, saya belum mendengar investasi yang punya label investasi robot cuma nih ya. Apakah Itu robot bukan investasi, Bu. Kayaknya Bu, kripto.
Oh, Ya, kripto. kripto. Aduh, kalau Jadi kripto. dimainkan dananya kemana gitu kan. Nah itu makanya saya mau tahu tuh kok sampai bisa besar gitu. Mm-mm. Itu malah serem, Bu. Ya, Bu, Iya, makanya. resikonya. Iya, Itu Bu. gimana tuh Iya, Ustazah dengan kondisi seperti ini ya, kadang-kadang kan maksudnya gini, secara manusia tuh pengennya duit maksudnya. Ngene Nah, kalau duit yang ya, nggak tahu ibu atau lagi. gimana kan dana tuh kayak money laundry mungkin kan bisa kayak gitu ya. Memang ya, ibu-ibu katanya diciptakan suka duit ya, suka uang gitu ya. Itu udah fitrah ya. Cuma hati-hati ibu ya, kripto sendiri ya. Itu kan mata uang ya, cuma mata uang yang belum ada ya di dunia ini, otoritas perbankan di negara seluruh dunia yang menjadikan kripto itu sebagai mata uangnya. Ya, jadi mungkin kita ketika sebuah investasi itu belum menjadi jelas bagaimana cara bekerjanya, ya maka lebih baik kita skip dulu ya Bu ya, skip aja ya. Kalau menurut para penasihat investasi, kripto ini udahlah tinggalkan aja. Masih banyak investasi lain yang menguntungkan. Apakah itu instrumen investasi reksadana ataupun saham atau sukuk negara gitu ya. Itu masih lebih bisa kita nalar gitu ya. Masih bisa kita nalar ya. Bagaimana sektor real itu ditopang oleh sektor keuangan di pasar modal sehingga sektor real itu bisa berkembang gitu. Itu kita bisa nalar gitu. Ya bagaimana perusahaan-perusahaan ya yang ada di katakan di Indonesia gitu ya, itu bisa mengembangkan usahanya ya, memberikan nilai dan ya melalui produk dan jasanya kepada masyarakat itu melalui bantuan investor ya di pasar modal gitu ya. Nah, itu kan nalarnya kita jalan ya. Kita invest kita beli saham Astra misalnya ya. Astra kemudian modalnya dia kembangkan melalui penciptaan produk berupa kendaraan yang dibeli oleh konsumen, dapat income ya, dapat laba dibagikan sebagai dividen kepada kita, atau sahamnya naik kita jual sahamnya dapat capital gain namanya untung gitu ya. Jadi untuk kripto sendiri beberapa penasehat keuangan syariah itu tidak terlalu merekomendasikan karena di nalar kita sebagai orang awam juga ya mungkin susah ya, tidak terlalu kita pahami gitu ya. Gitu. Terima kasih Ustazah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Sama-sama. Oh ya Bu Sri, ada ini nih ya, ada yang direct message. Investasi apa yang halal? Oh udah ya tadi. Oh rendah. Ya, tergantung risiko. Kalau risiko tergantung return gitu ya. High risk, high return gitu. Ya nanti kita bahas lah di kesempatan yang lain ya tentang investasi. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustazah atas ilmunya. Mudah-mudahan kita dapat mengimplementasinya dalam kehidupan kita. Mohon maaf jika banyak kata-kata yang tidak berkenan dan host di sini. Mari kita sama-sama kita tutup kajian dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, istighfar 3 kali, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, dan kafaratul majlis. Subhanaka asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf semuanya. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Terima kasih Bu Sri dan Ibu Mimin, juga ibu-ibu jamaah Majelis Taklim Indonesia ya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat bagi kita semua, dan kalau mau belajar boleh nanti kita adakan sesi lain khusus untuk membreakdown ya dompet-dompet yang lain. Terima kasih Ustazah semua. Terima kasih Bu Dede. Terima kasih Bu Laila. Amin. Ya, tinggalkan kontak saya juga ya. Mungkin bagi ibu yang membutuhkan boleh konsultasi ya, apa yang mau ingin ditanyakan boleh. Astagfirullahaladzim, Ibu ngingetinnya udah ngepet. Ibu juga harus tanya. Terima kasih Ustazah, izin live. Jazakallah khair, izin live juga. Terima kasih ilmunya Ustazah. Alhamdulillah semuanya. Izin live PN ya. Ya. Bu.